wabarakatuh. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Harus sehat, oke. Nah anak-anak masih ingat dong sama Bumi? Pada video kali ini, pada video pembelajaran hari ini, Bumi akan membahas tentang muatan pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam. Masih di subtema 1, tema 1 kelas 5. Kita saksikan ya. Kalian tadi sudah menonton videonya kan? Tadi ada video kelinci ya, beserta lagunya. Lucu banget ya. Siapa yang punya kelinci di rumah? Tentu semua punya kelinci. Oh, ada yang nggak punya ya? Tidak apa-apa. Oke, anak-anak, tadi kita lihat video seekor kelinci. Ada beberapa kelinci ya, sedang bergerak ke sana kemari. Menggunakan apanya? Menggunakan kaki. Nah, pada kesempatan ini atau pada video pembelajaran kali ini, Bu Umi akan membahas tentang salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu gerak, yaitu alat gerak pada hewan dan manusia. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu bergerak, khususnya hewan dan manusia, bergerak menggunakan berbagai alat yang ada di tubuh mereka. Organ yang ada di tubuh mereka. Ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan otot perut dan lain-lain. Nah, anak-anak, mereka bergerak dengan cara seperti melompat, merayap, berlari, berjalan, terbang ya, dan ada juga yang merayap ya, yang menggunakan dengan otot perutnya. Setelah menonton video tadi juga, apa yang kalian amati? Ayo, apa yuk? Iya benar anak-anak, ternyata kaki kelinci itu tidak sama panjangnya ya. Jadi kaki kelinci kan ada 4 anak-anak, 2 di depan dan 2 di belakang. Ternyata kaki kelinci yang 2 yang berada di belakang lebih panjang daripada kaki kelinci yang berada di depan gitu ya. Nah, apa gunanya? Apa fungsinya? Fungsinya digunakan sebagai lompatan yang jauh untuk kelinci gitu ya. Nah, itu tadi. Yang kalian ketahui bahwa alat gerak pada hewan dan manusia itu biasanya kebanyakan menggunakan kaki ya. Walaupun kita jarang, misalnya kenapa Bumi bilang jarang? Misalnya ada ular. Ular kan nggak punya kaki anak-anak ya. Mereka bergerak dengan otot perutnya. Mereka bergerak dengan otot perutnya. Pada pembahasan kali ini, Bumi bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang alat gerak pada manusia. Nah, sebelum masuk ke sana, anak-anak, bahwa alat gerak itu terbagi menjadi 2 ya. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif ini biasanya tidak dapat bergerak tanpa bantuan dari alat gerak aktif. Nah, otot biasa disebut dengan alat gerak aktif. Kenapa anak-anak? Karena otot memiliki kimia senyawa sehingga dapat bergerak dengan sendirinya. Lalu tulang biasa disebut dengan alat gerak pasif. Mengapa demikian? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Lalu coba perhatikan, ini jari Bu Umi bisa digerakkan ya, tangan Bu Umi bisa juga digerakkan. Mengapa demikian? Karena jari dan semua organ tubuh Bu Umi di tubuh manusia ya, di tubuh manusia atau di tubuh Bu Umi ini ada otot yang menempel pada tulang sehingga dapat bergerak, menggerakkan ke arah mana saja ya, kecuali kepala. Kalau kepala tidak bisa diputar ke belakang ya, hanya bisa menoleh
ke kiri mengangguk gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Dan biasanya kita bergerak menggunakan, manusia bergerak menggunakan kaki. Nah, bagaimana cara manusia bergerak? Berlari, merangkak, merayap, gitu ya Nana ya. Kemudian jalan di tempat dan lain sebagainya. Lalu alat gerak tangan bisa digunakan untuk apa? Memegang, anak-anak ya, memegang, lalu mengangkat dan lain sebagainya. Itu tadi adalah alat gerak pada manusia. Jadi alat gerak pada manusia itu ada kaki dan tangan ya anak-anak. Nah, sekarang Bumi akan bahas tentang alat gerak pada hewan. Nah, alat gerak pada hewan dan fungsinya tentunya ya. Nah, hewan anak-anak tergolong ada beberapa jenisnya dalam kategorinya ya. Ada ikan ya. Hewan itu, ikan itu termasuk hewan ya anak-anak. Ikan, kalian tahu bahwa ikan itu hidup di air dan tidak bisa hidup di darat. Coba perhatikan, ketika di pasar anak-anak kalian tentu melihat banyak ikan. Mereka tidak bergerak kan? Kenapa? Karena itu bukan tempat hidup mereka, gitu kan? Ketika ikan berada di air, ikan berada di laut, di sungai, di danau, dan di mana saja yang ada isinya air, mereka akan hidup, gitu ya. Bukan berarti begini, oh berarti kalau ikan yang ada di pasar kita letakkan di air jadi hidup, bukan ya anak-anak. Jadi ikan yang di pasar itu sudah ikan yang mati ya, sudah tidak bisa hidup kembali. Jadi maksudnya ketika ikan berada di darat maka dia akan mati karena darat bukan tempat habitat mereka, bukan tempat hidup mereka. Nah, ikan itu bisa bergerak anak-anak. Sering dong lihat ikan ya. Nah, ikan bergerak dengan ekor dan siripnya. Jadi ekornya itu untuk menggerakkan dia, bergerak terus bergerak, lalu siripnya bisa digunakan untuk belok ke kiri atau belok ke kanan gitu ya. Nah, ikan bergerak dengan sirip dan ekor ya. Jadi ikan bergerak dengan gimana? Apa fungsi dari sirip dan ekornya? Untuk berenang. Nah, itu ikan. Oke Nana, nah kita lanjut ke jenis hewan berikutnya yaitu amfibi. Nah, anak-anak pasti tahu dong amfibi. Amfibi itu kenapa dikatakan amfibi? Karena dia dapat hidup di air dan di darat gitu ya. Bisa hidup di dua tempat gitu ya Nana ya. Bisa di air dan di darat. Ayo, apa contohnya? Betul, katak. Nah, katak anak-anak bisa hidup di air. Dia dapat berenang menggunakan kakinya. Lalu katak juga bisa melompat di darat menggunakan kaki juga. Jadi kaki katak atau kaki hewan amfibi ini dimanfaatkan di darat dan di laut, di darat dan di air untuk bergerak. Nah, sekarang kita lanjut ya ke hewan berikutnya adalah reptilia. Nah, reptilia ini lebih ke hewan melata anak-anak. Reptilia ini ke hewan melata. Nah, reptilia itu juga punya kaki loh. Reptilia itu contohnya apa sih Bu Umi? Seperti buaya, anak-anak ya. Kemudian ada ular ya. Kemudian ada penyu, itu termasuk dalam reptilia. Nah, kalau kalian lihat buaya, buaya punya kaki ya. Kaki buaya itu kalau di darat dia gunakan. Nah, buaya juga bisa berenang di air, betul nggak? Sering kan di air kita lihat buaya. Nah, tapi buaya nggak punya sirip, nggak punya ekor. Nggak punya sirip, punya ekor ya. Buaya punya ekor, tapi nggak punya sirip. Tapi dia bisa berenang. Itu dikatakan dia golongan dari hewan reptilia. Jadi apa fungsi dari alat gerak pada hewan reptilia? Digunakan untuk berjalan, kemudian berenang, kemudian memanjat, merayap gitu ya anak-anak ya. Nah, itu hewan reptilia. Sekarang burung. Nah, lihat dong burung ya, termasuk di sini kenapa dibilang burung ya, karena termasuk kupu-kupu anak-anak ya, kupu-kupu, lebah dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki kaki, tapi mereka memiliki sayap. Sayapnya digunakan untuk anak-anak? Benar, digunakan untuk terbang anak-anak ya, untuk terbang. Ada juga burung yang memiliki kaki ya. Burung ada yang kaki, tapi kalau kupu-kupu tidak memiliki anak-anak ya. Kupu-kupu tidak memiliki kaki ya, lebah nggak punya. Kalau burung punya, burung merpati, burung kakak tua ada kakinya. Mereka bisa berjalan. Jadi fungsi dari alat gerak pada burung ini bisa untuk berjalan, berlari dan terbang. Oke. Nah,
Kemudian yang terakhir anak-anak adalah mamalia. Nah, kalau mamalia pasti sudah familiar banget ya. Kalau mamalia itu cirinya adalah dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Betul ya? Lalu hewan itu menyusui. Apa dong contohnya? Kerbau, sapi, kuda, ya kan? Nah, kucing. Nah, kelinci ya enggak? Kelinci masuk yang tadi kita lihat video di depan, termasuk hewan mamalia. Nah, mereka bergerak dengan menggunakan kakinya. Nah, kaki mereka digunakan untuk bergerak, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa fungsi dari kaki mereka? Digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, dan juga ada golongan mamalia yang bisa golongan mamalia untuk berenang. Oh, ada Bu golongan mamalia, ada ikan apa yuk? Ikan paus ya, karena ikan paus itu melahirkan. Nah, gitu. Ngerti ya anak-anak ya? Jadi itu tadi fungsinya. Ya, udah tahu ya anak-anak alat gerak pada manusia dan juga fungsinya, lalu alat gerak pada beberapa hewan dan juga fungsinya. Nah, sekarang anak-anak berdasarkan tulang belakang, hewan digolongkan menjadi dua ya. Nah, jadi ada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan juga hewan invertebrata, atau ada juga buku menuliskan avertebrata, artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ada dua ini ya. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi atau bagaimana kita mengenalinya? Nah, ciri-ciri hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang adalah bahwa susunan tubuhnya itu dimulai dari ada kepala, badan, kaki sebagai alat geraknya gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari hewan vertebrata. Ciri yang kedua adalah memiliki pencernaan anak-anak, mulai dari mulut sampai dengan anus ya. Nah, ciri yang berikutnya adalah hewan vertebrata itu memiliki alat gerak pasif dan aktif. Nah, itu dia. Tadi kan udah dijelasin ya. Jadi memiliki alat gerak pasif dan aktif. Nah, berarti mamalia itu termasuk vertebrata ya Bu Umi? Salah satunya. Ada juga reptilia masuk dalam vertebrata. Jadi syaratnya tadi ya, ciri-cirinya memiliki susunan kepala, badan, dan juga alat gerak kaki dan tangan. Nah, lalu memiliki juga pencernaan itu mulai dari mulut hingga anus ya. Nah, lalu ini memiliki alat gerak pasif dan aktif ya, pasif dan aktif. Kemarin tadi barusan Bu Umi sebutkan kalau pasif itu apa? Tulang ya, kalau aktif otot ya. Pinter sekali. Nah, anak-anak, sekarang apa ciri-ciri? Jadi contohnya dulu deh sebelum Bu Umi sebutkan ciri-ciri dari invertebrata. Apa? Contoh dari hewan invertebrata. Seperti apa yuk? Sapi, kambing, kuda, kelinci, kucing, dan masih banyak lagi ya. Nah, lalu juga ini anak-anak, ciri-ciri dari hewan invertebrata atau avertebrata, yaitu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah memiliki susunan saraf ya, memiliki susunan saraf yang berada di perut. Jadi susunan sarafnya itu ada di perut. Nah, lalu memiliki rangka luar, dan juga otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Bumi ulangi ya. Jadi ciri-ciri invertebrata atau avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang adalah satu ya. Anak-anak nanti boleh tulis ya. Satu, memiliki susunan sarafnya berada di perut ya. Jadi susunan sarafnya ada di perut ya. Lalu memiliki otak yang tidak dilindungi oleh rangka. Jadi otaknya tidak dilindungi oleh rangka. Lalu berikutnya adalah memiliki rangka luar. Nah, apa yuk contohnya? Contoh hewan avertebrata. Contohnya adalah siput. Pernah lihat siput anak-anak ya?
siput ya. Kalau nggak pernah lihat nih, Bumi munculkan nanti gambarnya ya. Siput, lalu ada cumi-cumi, ada cacing, ada apa namanya, ubur-ubur, ada apalagi serangga. Kupu-kupu masuk nggak? Masuk ya, karena dia tidak memiliki itu tadi ya, apa namanya, alat gerak pasif ya. Nah, jadi masuk dalam invertebrata atau avertebrata.